dan bahagia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Unimed. Berikut perkenalan diri dan video pembelajaran UKIN yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 di SMK Negeri 2 Idanogawo. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Otilia Jebua, Sarjana Ekonomi. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Idanogawo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Siapa pimpin kita dalam doa? Baik, silakan Suri. Mari kita naikkan kepada dua itu yang berjudul satu dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dengan Bapa yang berkata di dalam proses saja, kembalikan yang bersyukur dengan Engkau telah menolong dan menyembuhkan. Hanya dalam anakmu itu yang jaga kesempurnaan. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap. Amin. Amin. Pada ibu guru kita, hormat, Selamat pagi, silakan duduk. Baiklah, Ibu akan absen anak-anak kami dan silakan menjawabnya nanti. Yusmita, Hadir Bu. Arnimawati, Hadir Bu. Liens, Hadir Bu. Nurhayanti, Hadir Bu. Lidiani, Hadir Bu. Angel, Otrianti, Lisayanti, Sherlyn, Destin, Lydia, Suriwati, Alvin, Cindy, Feldin, Sevenda, Nilia, Ondaita, Gusniaman, Marinus. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah anak-anak kami masih semangat? Masih semangat. Puji Tuhan kalau masih semangat. Dan pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kita yang mana pada beberapa hari yang lalu kita sudah membahas yang namanya laporan dana kas kecil metode impres. Pada materi tersebut ada beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan. Dan apakah itu dari pengertiannya dan juga termasuk bagaimana cara pembuatan laporan dana kas kecil metode impres. Bagaimana? Apakah masih ingat materi pada hari yang lalu itu? Masih Bu. Kalau Ibu tanya boleh? Boleh Bu. Baik, Ibu mau bertanya, ya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan dana kas kecil. Baik, laporan dana kas kecil adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan kas kecil selama periode tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurhayanti sudah menjawab yang namanya
laporan dana kas kecil. Itu benar, ya. Bentuk laporan dana kas kecil yang akan dilaksanakan oleh seorang pencatat pada suatu periode tertentu. Yang kedua, pada saat pembuatan laporan dana kas kecil, informasi apa sajakah yang akan diperlukan pada saat pencatatan tersebut? Baik, silakan Liens. Informasi yang perlu kita ketahui dalam pembuatan laporan dana kas kecil, yang pertama, saldo awal kas kecil, kedua, pengeluaran saldo kas kecil, ketiga, pengisian kembali dana kas kecil, keempat, selisih kas kecil. Baik, terima kasih Liens. Berarti itu pas ya, pas jawabannya, bahwa informasi-informasi yang kita dapatkan jika kita mau mencatat yang namanya laporan dana kas kecil itu tentunya harus ada dulu saldo awalnya. Ya, jika seandainya sudah ada saldo awalnya, barulah kedua pengeluaran. Direalisasikanlah yang namanya dana kas kecil itu. Yang ketiga, pengisian kembali jika seandainya sudah menipis saldo dana kas kecil. Dan yang terakhir adalah selisih dana kas kecil. Baik, terima kasih Lien sudah menjawab. Berarti masih ingat, memori anak-anak kami masih hebat-hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kami. Baik, bertanya lagi, boleh? Pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan metode dana kas kecil, metode impres? Dengan dana kas kecil itu adalah sejumlah dana yang sudah ditambahkan pada dana kas kecil yang nilainya sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dikeluarkan atasnya. Baik, terima kasih Arni Mawati. Ya, pengertian dari dana kas kecil metode impres itu adalah sejumlah dana pengeluaran yang sudah direalisasikan oleh pencatat itu atau pemegang dana kas kecil itu, maka pengisiannya kembali harus sama jumlah dari pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, jurnal untuk pembentukan dana kas kecil itu bagaimanakah pencatatannya? Jurnal untuk pembentukan dana kas kecil yaitu di mana kas dicatat pada posisi debit dan kas kecil dicatat pada posisi kredit. Baik, terima kasih Marinus. Jika seandainya terjadi pembentukan dana kas kecil, tentunya pencatatan nama akunnya pada jurnal adalah yang pertama, yaitu kas, ya, kas kecil posisi debit, dan yang posisi kredit adalah kas di bank. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, ya, jika seandainya terjadi pembelian secara tunai atau pembayaran secara tunai, apakah transaksi tersebut harus dicatat di dalam jurnal umum? Siapa kira-kira? Baik, Yusmita, silakan Yusmita. Seandainya terjadi pembelian secara tunai, maka tidak perlu lagi dicatat di dalam jurnal umum kecuali transaksi tersebut kembali ke dalam dana kas kecil, barulah transaksi tersebut dicatat di dalam jurnal umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Yusmita. Tepuk tangan untuk anak-anak kami. Berarti masih ingat ya? Masih ingat dengan materi-materi beberapa hari yang lalu, yang mana tadi yang dikatakan oleh Yusmita, bahwa pencatatan itu baru boleh dicatat jika seandainya sudah terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Karena metode impres yang kita pergunakan. Baik, berarti itulah ya materi kita pada minggu yang lalu. Sekarang ada hubungannya dengan materi kita yang sekarang ini. Materi kita yang sekarang ini adalah membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Ya, metode fluktuasi. Nah, sebelum Ibu menjabarkan metode fluktuasi ini,
perlu dulu Ibu menyampaikan apa saja tujuan-tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini. Yang pertama, siswa wajib atau mampu mengetahui pengertian dari laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Itu wajib, ya. Yang kedua, siswa mampu untuk melaksanakan dan menganalisis yang namanya laporan dana kas kecil. Nah, tentu yang dua, tujuan pembelajaran ini kalau kita analisis gampang, ya, gampang. Tapi melaksanakannya sangat susah. Tapi untuk saat ini, Ibu akan memberikan semangat kepada anak-anak kami. Allah bisa karena biasa. Berarti kita harus membiasakan bagaimana cara membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Tak jauh bedanya dengan laporan dana kas kecil metode impres. Tak jauh berbeda di situ. Maka untuk saat ini, tujuan pembelajaran yang dua yang wajib harus diketahui oleh anak-anak kami. Seterusnya, pada tujuan pembelajaran ini juga ada 3 penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Bagaimanakah penilaian pengetahuan itu? Contoh, ya, Ibu akan memberikan tugas-tugas berupa pilihan ganda atau essay test, maka Ibu akan menilai bagaimanakah kemampuan anak-anak kami menjawab tugas-tugas tersebut, apakah pilihan berganda ataupun essay test. Yang kedua, keterampilan, penilaian keterampilan. Bagaimana keterampilan ini maksudnya? Yaitu pada saat pembentukan kelompok. Tentu Ibu nilai di situ. Bagaimanakah kerjasama di dalam satu kelompok itu? Apakah ada kerjasama yang baik atau memang tidak? Kemudian, mampukah anak-anak kami menjawab transaksi tersebut atau soal-soal tersebut? Dan yang ketiga, bagaimanakah tanggung jawab Anda pada kelompok tersebut? Itu penilaian yang kedua. Yang ketiga, penilaian sikap. Penilaian sikap berarti pribadi lepas pribadi anak-anak kami. Bagaimanakah tingkah laku anak-anak kami selama proses mengerjakan tugas itu, apakah nyontek sama kawan atau pribadi? Terus bagaimanakah sikap anak-anak kami? Termasuk dia cara duduknya pada saat mau mengerjakan tugas tersebut. Maka yang ketiga penilaian ini sangat berkesinambungan. Ya, ini ada 3. Seterusnya masuk kita pada materi untuk yang hari ini. Yang mana kita lihat pada layar infokus materi kita, membuat laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Tentunya pengertiannya di sini adalah bentuk pertanggungjawaban. Ya, bentuk pertanggungjawaban yang akan ditanggungjawabkan oleh pencatat selama periode tertentu. Dan tentunya di sini pencatatan yang fluktuasi ini setiap terjadi transaksi maka wajib dicatat. Contoh hari ini ada 5 transaksi terjadi. Ada pembelian perlengkapan, contoh kertas HVS. Yang kedua, ada pembelian meterai. Yang ketiga, ada tamu tiba-tiba beli aqua. Yang keempat, ada beli tinta printer. Dan yang kelima, beli spidol. Yang kelima poin ini adalah tanggalnya sama. Maka wajiblah dicatat setiap transaksi yang kelima poin itu di dalam jurnal umum tersebut. Apakah anak-anak kami tahu dari mana 3.650.000 itu? Tahu. Siapa kira-kira yang akan menjelaskan sama kita? Ada? Yang 3.650.000 itu adalah sisa saldo setelah terjadinya pengeluaran dari tanggal 15, 20, dan 21.
Baik, terima kasih Lydia. Ini benar ya. Kenapa bisa 3.650.000 itu? Karena terjadilah pengeluaran dimulai dari tanggal 15, 20, dan 21. Sehingga langsung dikurangi dari saldo-saldo yang sudah kian ada. Yang terakhir, tanggal 25, itu terjadi pengisian kembali dana kas kecilnya. Berapa nilai nominalnya? Maka berapakah saldo dari dana kas kecil itu? Kenapa bisa jadi 5.550.000 itu? Siapa kira-kira yang menjawab sama kita? Guys, silakan. Disayanti. Tanggal 25 bulan 8 telah terjadi pengisian kembali DKK sebesar 1.900.000. Baik, terima kasih Lisayanti. Pertanyaan yang pertama. Apakah perbedaan metode impres dengan metode fluktuasi pada laporan dana kas kecil? Saya Bu. Baik, baik silakan. Kalau menggunakan metode fluktuasi Bu, setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil harus dicatat atau di jurnal. Sedangkan metode impres, setiap pengeluaran itu tidak langsung dicatat, baru dicatat setelah adanya pengisian kembali dana kas kecil. Iya, benar. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lisayanti. Itu benar ya. Baru ada boleh pencatatan itu impres jika seandainya pengisian. Tapi kalau dia metode fluktuasi, setiap terjadi transaksi maka wajib untuk dicatat. Mantap ya, udah bisa dipahami. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan metode fluktuasi dalam pembuatan laporan dana kas kecil? Saya Bu. Baik, silakan Sherlyn. Yang dimaksud dengan metode pembuatan laporan dana kas kecil yaitu sistem dan dalam fluktuasi adalah nilai yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Iya, benar. Yaitu jumlah atau nilai nominalnya sesuai dengan kebutuhan dari si pencatat. Sudah Ibu jelaskan tadi itu, ya. Kalau pengisian kembali dana kas kecil yang metode fluktuasi ini tergantung kebutuhannya apa saja. Maka itu, ya. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana ciri-ciri dari metode fluktuasi tersebut? Ciri-ciri metode fluktuasi yaitu nominal dana kas kecil yang tersedia akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan jumlah pengisian ulang dana kas kecil tidak harus sama dengan nominal saldo awal. Baik, terima kasih Otri. Silakan duduk. Itu benar ya, ciri-ciri dari metode fluktuasi ini. Yang pertama yaitu kalau pencatatannya itu setiap terjadi transaksi wajib untuk dicatat. Dan yang kedua, jumlah pengisiannya sesuai dengan kebutuhan. Baik, tepuk tangan untuk si Otri dulu. Udah bisa. Anak-anak kami hebat dan luar biasa. Pertanyaan yang keempat. Apa sajakah kelebihan dari metode fluktuasi ini? Kelebihan dari metode fluktuasi yaitu saldo selalu dapat diketahui. Pencatatan pengeluaran pada metode fluktuasi dilakukan setiap kali terjadi pengeluaran, sehingga saldo kas kecil dapat diketahui. Baik, terima kasih Destin. Berarti kelebihannya tadi di situ setiap ya saldonya, setiap transaksi yang terjadi tetap dicatat dan kita tetap mengetahui saldonya. Pertanyaan yang terakhir. Apakah dalam pencatatan dana kas kecil metode fluktuasi diperlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode? Tidak diperlukan penyusunan ayat jurnal penyesuaian karena setiap pengeluaran dana kas kecil dalam etikas telah dilakukan pencatatan. Baik, terima kasih Angel. Silakan duduk ya. Itu tidak terjadi jurnal pencatatan, jurnal penyesuaian. Kenapa?
Karena setiap terjadi transaksi wajib dicatat seperti pada contoh ya di layar infokus kita, setiap terjadi pengeluaran wajib dicatat dan langsung kita ketahui, maka tak perlu lagi dicatat yang namanya jurnal penyesuaian. Baik, terima kasih untuk anak-anak kami, semangatnya luar biasa. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tanyakan, anak-anak kami bisa menjawabnya dengan baik, walaupun ya masih ada kekurangan sana sini, tapi itu masih kita maklumi. Tapi luar biasa dulu anak-anak kami untuk bisa memahami materi kita pada hari ini. Untuk kita semua tepuk tangan dulu. Masih semangat? Kita ada bagi kelompok, kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya, dan ada LKPD yang wajib nanti dibuat oleh anak-anak kami, akan dikerjakan nantinya, maka silakan bentuk kelompoknya masing-masing dan akan Ibu bagikan nanti LKPD per kelompok masing-masing. Maka Ibu persilakan untuk anak-anak kami, silakan. Baik, bagaimana LKPD-nya sudah dibagi? Sudah, Bu. Nah, coba lihat soal-soal yang sudah Ibu bagikan itu di lembar LKPD-nya, coba dibaca. Kalau memang ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan sebelum dimulai. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau memang sudah bisa dipahami soal-soalnya, maka Ibu kasih kesempatan untuk kerjasama pada kelompok masing-masing. Dan pada saat pengerjaan dalam satu kelompok, terjadi 3 penilaian tadi ya. Penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, kalau memang sudah siap, maka kita kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya kepada kita di sini, dan kita sebagai peserta kelompok 2, 3, dan 4 ya, untuk mendengarkan dan silakan berikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan materi atau penjelasan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 sudah? Ya, Bu. Baik, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana hasil diskusi kami terbagi 2 laporan, yaitu jurnal umum sama buku kas kecil dengan metode fluktuasi untuk periode Desember 2022.
Nah, yang terjadi transaksi pada tanggal 1 Desember yaitu kas timbang atau kas kecil berada pada posisi kredit atau debit sebesar Rp1.500.000 dan 3 Desember supplies kantor dan kas kecil berada pada posisi debit kredit sebesar Rp100.000 dan 7 Desember terjadinya transaksi beban rekening listrik atau kas kecil berada pada posisi debit kredit sebesar Rp200.000 dan pada tanggal 8 Desember beban listrik telegram kas kecil sebesar debit kredit sebesar Rp75.000 dan pada tanggal 10 Desember terjadinya pengisian dana kas kecil atau kas timbang sebesar 2 juta dan posisi di kredit sebesar 2 juta. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang mengerti dari penjelasan kami, boleh dipersilakan dipertanyakan satu pertanyaan satu kelompok. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Maka dikasih kepada kelompok yang lainnya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan presentasi dari kelompok 1. Maka Ibu kasih kesempatan kepada kelompok yang manakah yang akan dipertanyakan pada presentasi dari kelompok 1. Silakan. Bagaimanakah proses pencatatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi? Baik, gimana kelompok 1? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Tampung, baik silakan. Baik, kami dari kelompok 3 punya pertanyaan. Pertanyaan kami adalah, bagaimana pembentukan dana kas kecil menggunakan metode fluktuasi? Gimana? Lanjut lagi kelompok yang lain. Izin moderator, kami dari kelompok 4 ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu, menurut Anda, apakah kas kecil memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan? Dan coba jelaskan. Baik, silakan kelompok 1 untuk menjawab kelompok yang lain. Baik, kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimanakah proses pencatatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Yaitu setiap terjadi transaksi maka pencatatan dilakukan pada saat transaksi terjadi. Apakah jawaban kami terima? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan, bagaimana pembentukan dana kas kecil menggunakan metode fluktuasi, yaitu menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Artinya, saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau fluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Jadi nominal saldonya akan berubah pada tiap-tiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Apakah kelompok 3 berterima? Berterima. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan, menurut Anda, apakah kas kecil memiliki peran yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan? Dijelaskan. Baik, kami akan menjelaskannya. Dalam sebuah perusahaan yang sudah besar, fungsi kas kecil sangatlah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas perusahaan. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Baik, yang kami tanyakan, bagaimana ciri-ciri metode fluktuasi? Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri metode fluktuasi? Baik, silakan lagi. Apakah ditampung atau bertanya lagi? Tampung. Baik, silakan kelompok lain. Baik, kami dari kelompok 2 mempunyai pertanyaan, yaitu apa transaksi yang terjadi pada tanggal 7 dan berapakah nominal yang dicatat pada debit dan kreditnya?
Apakah yang terjadi transaksi pada tanggal 7 dan berapa nilai nominalnya? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 4 mempunyai pertanyaan. Apa transaksi yang terjadi pada tanggal 3 sampai 7 dan berapa nominal di debit dan di kredit? Baik, silakan kelompok 1 jawab pertanyaan dari kawanmu. Baik, kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana ciri-ciri metode fluktuasi. Ya, nah, nominal dana kas kecil yang tersedia akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jumlah pengisian ulang kas kecil tidak harus sama dengan nominal saldo awal. Terima kasih. Apakah kelompok 3 berterima? Berterima. Baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di mana pertanyaannya apa transaksi yang terjadi pada tanggal 3 dan 7? Nah, transaksi yang terjadi pada tanggal 7 adalah adanya pemberian suplemen kantor dan beban rekening listrik. Nah, suplemen kantor, suplai kantor berada pada debit yaitu 100.000 dan kredit 100.000. Pada tanggal 7 beban rekening listrik di mana debit sebesar 200 dan kas kecil berada di kredit sebesar 200. Apakah kelompok 4 berterima? Berterima. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan apa yang terjadi pada tanggal 7. Transaksi pada tanggal 7 Desember 2022 yaitu beban rekening listrik di mana debitnya berada pada Rp200.000, sedangkan kas kecilnya berada di kredit sebesar Rp200.000. Apakah kelompok 2 berterima? Berterima. Nah, baik. Jika masih ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan. Masih ada? Tidak. Nah, baik. Sekian dari penjelasan atau diskusi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik. Karena hasil presentasi dari kelompok 1 sudah selesai dan Ibu mau mengambil kesimpulan dari berbagai pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kalian dan mungkin tadi pada saat presentasi mulai, tanya jawab mulai dan Ibu sudah mengklarifikasi penjelasannya dan kesimpulan kita untuk saat ini adalah metode fluktuasi pembuatan laporan dana kas kecil ini kuncinya hanya ada satu, ya. Setiap terjadi transaksi maka wajib dicatat. Kedua, pada pembuatan laporan dana kas kecil ini wajib 2 langkah yang harus dibuat, yaitu yang pertama adalah langkah pertama pembuatan jurnal umum dan langkah yang kedua adalah pembuatan buku kas kecil. Maka karena presentasi sudah selesai, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 dulu. Ya. Luar biasa anak-anak kami dan Ibu menghimbau anak-anak kami atau memberikan semangat lebih giat lagi untuk belajar. Poin-poin yang terpenting yang wajib kita ambil pada saat ini, ya. Apakah ada kira-kira teman-teman yang mau memberikan, ya, poin-poin terpenting yang kita ambil pada saat ini? Saya, Bu. Baik, silakan Gus Niaman. Poin-poin yang terpenting pada materi kita hari ini adalah yang pertama pengertian laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Yang kedua langkah-langkah pembuatan laporan kas kecil metode fluktuasi. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan
kas kecil yaitu jurnal umum dan buku kas kecil. Iya, benar. Terima kasih untuk Gus Nyaman ya. Maka sebagai tugas di rumah, silakan catat untuk bahas-bahas di rumah. Untuk bahas-bahas di rumah ada tugas beberapa di sini. Yang pertama, jelaskan pengertian laporan dana kas kecil. Jelaskan pengertian laporan dana kas kecil, metode fluktuasi. Yang kedua, bagaimanakah pencatatan laporan dana kas kecil, metode fluktuasi. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri dari metode fluktuasi. Keempat, jelaskan bagaimanakah proses pencatatan nama akun jika terjadi pengembalian dana kas kecil. Yang terakhir, kelima, bagaimanakah menurut siswa kami? Bagaimanakah menurut siswa kami pencatatan jurnal metode fluktuasi? Bagaimanakah menurut anak-anak kami pencatatan jurnal metode fluktuasi? Wajib dicatat dalam pencatatan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian. Baik, ada 5 tugas di rumah, maka minggu depan wajib diserahkan di buku tugas. Karena sudah siap materi kita pada hari ini, maka Ibu akhiri. Selamat pagi.